Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang PKN dari kelas 9 bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pada bab 1 ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Teman-teman, dari awal dibentuknya Pancasila hingga saat ini, Pancasila sudah mengalami beberapa masa. Di antaranya adalah masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi hingga saat ini. Baik, terlebih dahulu Ibu akan membahas tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Nah, di awal kemerdekaan itu artinya Pancasila baru saja terbentuk. Akan tetapi, di awal terbentuknya Pancasila, Pancasila memiliki banyak masalah. Karena pada saat itu masih banyak pemberontakan-pemberontakan yang bertujuan untuk menggeser ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Apa saja sih pemberontakan itu? Di antaranya yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DI atau TII, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan APRA. Mungkin teman-teman lebih mengenal pemberontakan PKI secara besar-besaran terjadi di masa Orde Lama. Akan tetapi, sebenarnya di awal kemerdekaan pun sudah ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia ini yang terjadi di Madiun atau lebih sering disebut peristiwa Madiun, ini pemberontakan yang terjadi pada tanggal 19 September tahun 1948. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Republik Soviet yang berideologikan komunis, dengan arti bahwa pemberontakan ini juga bertujuan untuk menggeser Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan DI atau Darul Islam atau disebut juga dengan Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII yang tujuannya ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi syariat Islam. Ini kejadiannya didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu pemberontakan RMS. Apa sih itu RMS? Yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, dilakukan dengan membentuk sebuah negara baru di atas negara Indonesia. Padahal kita sudah teman-teman ketahui pada pembelajaran PKN di kelas 8 bahwa Indonesia dibangun dengan fondasi Pancasila, dan apabila negara Indonesia yang sudah didirikan dengan fondasi Pancasila kemudian ditimpa oleh terbentuknya negara yang baru, maka itu sama saja dengan memporak-porandakan Pancasila.
Yang keempat yaitu pemberontakan PRRI atau disebut juga Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang pada dasarnya pemberontakan ini bertujuan untuk memperbaiki pemerintahan pada saat itu. Karena pada saat itu Insinyur Soekarno sebagai presiden dianggap tidak bisa menerima nasihat-nasihat lagi. Dan pada saat itu pemerintahan pusat banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga terjadinya ketimpangan sosial. Yang terakhir, yang kelima, yaitu APRA atau disebut juga sebagai Angkatan Perang Ratu Adil, yang mana APRA ini didirikan oleh Kapten Raymond Westerling, dan Westerling ini juga menganggap dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan dapat membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu tiran. Kemudian Westerling ini juga bersekongkol dengan Sultan Hamid II. Mereka berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibuat oleh Belanda dan menyingkirkan NKRI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan masih belum berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu artinya membuat kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua yaitu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPRGK, utusan daerah, dan utusan-utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang sudah teman-teman ketahui, di masa Orde Lama ini, peristiwa yang sangat fenomenal yaitu peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September yang disinyalir, dirancang atau dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia. Yang tujuannya sudah jelas, yaitu ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Maka dapat disimpulkan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Pancasila di masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Di masa Orde Baru ini lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila. Jadi di era ini Pancasila lebih diagung-agungkan, lebih diusahakan bagaimana agar lebih berjalan dengan murni dan konsekuen. Akan tetapi di masa Orde Baru ini banyak terdapat kasus-kasus seperti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap aktivis-aktivis yang berusaha untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, sehingga terlihat sekali akan keterbatasan dalam kebebasan pers. Kemudian, kebebasan berpendapat dan berpolitik pun dibatasi.
dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila secara murni dan konsekuens mengalami pasang surut, sehingga ada kekurangan dan ada kelebihannya dari penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Penerapan Pancasila pada masa reformasi. Di masa reformasi saat ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila bukan lagi seperti pemberontakan-pemberontakan yang hendak menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, lebih diwarnai dengan gaya hidup yang serba bebas. Dan konsep kebebasan itulah yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan hal negatif lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, di masa reformasi ini, seakan-akan persatuan dan kesatuan khususnya dari para pemuda itu sudah sangat menurun. Dan diperparah lagi bahwa di masa saat ini adalah masa-masanya persaingan yang sangat besar dari berbagai negara. Jadi, dari berbagai negara berusaha untuk mempengaruhi negara lainnya untuk merebut kekuasaan, perebutan pengaruh, dan biasanya digunakan dengan cara penyusupan ideologi. Sehingga dapat disimpulkan di era reformasi, kita harus memiliki komitmen untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai filter. Sehingga segala sesuatu yang memang kita dapatkan dari negara lain dan kemudian tidak bertentangan dengan Pancasila, maka kita bisa menerapkannya. Namun, segala sesuatu yang terdapat dari negara lain kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kita jangan sampai menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Mungkin demikian materi yang Ibu sampaikan mengenai PKN bab 1, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai nilai-nilai Pancasila. Kemudian teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang memang sudah disampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.